Pemirsa, jelang pernikahannya dengan El Rumi yang digadang-gadang akhir tahun ini, Syifa Haju melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah. Netizen pun ramai menyoroti penampilan Syifa yang mengenakan cadar saat umroh. Netizen sempat terpana melihat aura dari paras cantik Syifa. Namun netizen salah fokus melihat jari manis Syifa yang tak mengenakan cincin pertunangan. Tak ingin dugaan makin melebar, Syifa Haju memberikan klarifikasi bahwa ia memang tidak selalu memakai cincin pertunangan dari El Rumi. Syifa dengan jujur mengakui jika ia orangnya teledor sehingga takut cincin seharga nyaris 1 miliar itu hilang. Sumpah cincin ini tuh kayak I don't really use it all the time with me. Jadi kayak please stop nanyain aku kalau aku lagi gak pakai cincin. Karena aku takut banget, kayak aku tuh orangnya dori abis dan aku clumsy. Jadi kayak kalau misalnya ke tempat yang menurut aku bisa membuat aku teledor tuh nggak aku pakai cincinnya. Walau demikian, Syifa tak putus komunikasi dengan calon suami El Rumi. Dengan jujur juga, El Rumi menjelaskan pada Bunda Maya Estianty jika selama ini mereka tetap menjaga komunikasi untuk sekedar berbagi pengalaman Syifa selama umroh. Sidang lanjutan atas gugatan mantan karyawan Ashanty, Ayu Khairun Nurisa dalam kasus perampasan aset pribadi dan akses ilegal kembali digelar. Sayangnya, pihak penggugat justru tidak hadir yang bikin pihak Ashanty sebagai tergugat mempertanyakan keseriusan gugatan Ayu. Dari pihak penggugat ternyata mengonfirmasi tidak hadir nih. Kami sini juga justru mempertanyakan yang terkait dengan sikap dari penggugat. Sebenarnya gugatan ini mau diarahin kemana gitu. Jangan sampai arahnya itu kayak warna baju saya hari ini, abu-abu. Kita nggak jelas nih mau serius atau enggak. Gugatan Ayu terhadap Ashanty terkesan abu-abu. Pihak Ashanty juga mempertanyakan bagaimana mungkin Ayu menggugat mencari keadilan kalau dalam prosesnya saja seolah tak serius. Kalau terkait dengan kenapa terkesan seperti nggak serius gitu, ya mungkin memang dari awal itikat dia untuk mengajukan gugatan ini memang gugatan tidak baik gitu. Kalau dikenal dalam istilah hukum mungkin vexatious lawsuit gitu bisa dicari. Itu memang gugatan yang ditujukan bukan untuk mencari keadilan, tapi memang untuk merendahkan atau merugikan dari pihak lain. Dia laporannya kan banyak banget, tapi alhamdulillah sih. Ya kalau laporannya benar pasti jalan, kalau laporan cuma sekedar laporan semua warga negara berhak untuk bikin laporan, tapi tinggal kuat apa enggak untuk dijalanin. Ashanty mungkin terkesan santai menghadapi kasusnya, tapi Ashanty nampaknya kadung merasa dirugikan oleh laporan Ayu hingga memilih melanjutkan semua kasus yang terlanjur berjalan. Apakah artinya Ashanty yakin gugatan Ayu tidak kuat dan potensi gugur? Sebenarnya aku sih udah nggak terlalu ngikutin ini ya, karena memang aku serahkan semua kan ke kuasa hukum aja gitu. Tapi balik lagi kan memang paling kuasa hukum report ke aku gitu, katanya ada permintaan ini. Ya kalau aku sih melihatnya sampai sekarang semua itu harusnya mereka lakukan di awal dulu gitu ya. Kalau sekarang udah kayak gini, udah banyak orang yang berjuang untuk bisa sampai begini, udah banyak orang juga yang ibaratnya terluka mungkin dengan ucapan-ucapan dan fitnahan sampai akhirnya aku karena masalah ini juga ada beberapa hal yang merugikan buat aku. Terus kalau maaf insya Allah aku udah maafin gitu, tapi proses harus tetap berjalan. Idealnya dari saya sih, saya berharap ketika memang minggu depan tidak datang lagi dari pihak penggugat, itu ya mungkin digunakan aja hak dari majelis hakim di dalam HIR untuk digugurkan gugatan ini. Itu memang harapan kami. Tapi kalau memang minggu depan datang, ya silakan, kami juga siap untuk menjalani sidangnya. Untuk kedua kalinya, Adly Fairuz kembali absen dalam agenda mediasi sidang perceraian dengan sang istri Angbin Rishi yang digelar Kamis yang kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, bak hilang ditelan bumi. Selain tidak pernah hadir dalam persidangan, Adly juga seolah-olah menghilang dari kejaran media. Klien kami Ibu Angbin hari ini tidak berhadir karena ada agenda seperti itu, kesibukan di luar. Pada niatnya itu beliau ingin hadir, tapi karena kan dari pihak tergugat ini belum pasti hadir, makanya Ibu Angbin hari ini tidak berhadir. Memang sudah dipanggil secara sah dan patuh sebanyak 2 kali, maka persidangan tetap dilanjutkan. Kami dari penggugat telah menghadirkan saksi, bukti untuk agenda selanjutnya adalah putusan di tanggal 11 Desember 2025.
Skandal perselingkuhan Inara Rusli dengan pengusaha Insan Nur Fahmi kian memanas. Hubungan terlarang itu tak hanya melibatkan nama Inara, Insan dan Mawa sebagai istri sah, tetapi juga menyeret nama Virgon, mantan suami Inara. Diduga Virgonlah aktor di balik bocornya video CCTV yang berisi adegan mesra antara Inara dengan Insan hingga sampai ke tangan Mawa. Hal itu berdasarkan pengakuan Insan kepada Dr. Richard Lee. Ya, dari obrolan chat Inara dengan Virgon, mantan suaminya mengaku memiliki video mesra antara Inara dan Insan. Insan pun curiga bahwa mantan suami Inara lah yang memberikan video CCTV itu kepada Mawa istrinya. Karena tak lama berselang, Insan dapat kiriman video CCTV tersebut dari abang Mawa. Mawa pun langsung membuat laporan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan Insan dan artis berinisial IR. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Dari kecurigaan tersebut, Inara yang tak terima privasinya jadi bulan-bulanan publik, akhirnya melalui kuasa hukumnya, Inara juga membuat laporan ke Bareskrim. Walaupun belum diketahui siapa yang dilaporkan Inara, tapi diduga kuat mengarah ke nama Virgon. Mendengar nama anaknya dituding penyebar video CCTV yang berujung laporan polisi, Ibunda Virgon Eva Manurung pun angkat bicara. Wanita 52 tahun itu sangat menyayangkan jika video CCTV itu benar berisi adegan mesra antara mantan menantunya dengan Insan. Karena hal itu dilakukan di rumah Virgon. Itu rumahnya kan rumah Virgon, rumah anak-anak, dikasih ke anak-anak. Kemungkinan, ya ada kemungkinan, kenapa saya ngomong seperti ini, mereka punya perjanjian, paham kan? Waktu mungkin, kan Virgon pergi dari rumah nggak bawa apa-apa. Virgon kan bisa mantau anak-anaknya lagi ngapain di rumah, kan berhak. Iya, kan itu berhak. Apakah mungkin mereka hilaf atau gimana, saya nggak tahu itu ya. Ini asas praduga nggak bersalah ya. Apakah kayak begitu sehingga dia lihat anak gue lagi ngapain, terus dia lihat gituan, kita nggak tahu. Ya sampai ada yang ngomong durasi 2 jam lah apalah, saya aja bingung durasi 2 jam apaan. Terkuaknya hubungan gelap Inara dengan Insan sepertinya membuat Inara benar-benar terpuruk. Nama baiknya tercoreng, ia pun harus berhadapan dengan hukum atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Kasus selamanya dengan Tenri Ajeng, wanita yang dituduh orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Virgon, kembali diungkit. Sementara Mawa istri Insan mendapatkan banyak simpati dari publik. Bahkan Umi Pipik sampai menghadiahi Mawa umroh. Kalau dari kacamata aku ya, sebenarnya ini adalah ya apa yang dulu dia sampaikan ke publik seperti kepada klien kami dengan tuduhan perselingkuhan, pelakor. Nah sekarang kembali lagi kepada dia.